Jadi setelah coffee break sekarang lebih seger kan? Gimana perasaannya? Sudah merasa lebih baik? Kalau belum, masih ada Nambah lagi boleh? Silakan mau nambah lagi. Ya, jadi setelah ini akan ada acara yang kita akan masuk ke acara intinya, di mana nanti ada tiga pembicara yang berkolaborasi secara langsung, duet maut gitu. Ini kan ada tiga. Kalau ini kan tiga laki-laki. Kalau di dunia dangdut kan ada trio macan. Trio macan. Kalau ini trio apa ini? Trio gemblung atau gimana? Gemblung. Trio top. Ya langsung aja untuk menghemat waktu. Ya karena setelah ini masih akan ada lagi satu sesi, yaitu pengenalan tentang BDMN. Ya. Ya, jadi langsung saja kami berikan waktu kepada pembicara. Silakan. Oke, selamat sore teman-teman. Udah banyak materi yang kita lewati ya. Sekarang saatnya coba kita demo quick count. Ini nggak tahu layarnya buram kenapa ya. Tapi masih kelihatan kan ya? Tulisannya bisa nggak kelihatan ya? Oke, sekarang kita akan demo quick count. Ini kok di situ semua? Saya yang di ini ya. Ancingan nih. Ini kayaknya penguji saya yang skripsi ini. Oke. Demo quick count ini kita coba akan yang tadi database dibuat oleh Mas Cahyo akan kita kolaborasikan dengan SMS kedua yang saya bikin yang terhubung dengan web service-nya dari Pak Luri. Nah, ini teman-teman nanti akan diutus jadi petugas ya. Dalam hari ini sebenarnya sistem ini petugas itu harus mendaftar. Tapi karena kita nggak mungkin mendaftarkan satu per TPS, maka kita bypass untuk pendaftarannya. Jadi SMS yang masuk akan langsung diproses. Tapi nanti misalkan ini nanti software-nya dibagi nggak ya Pak Luri ya? Oke, software-nya nanti akan dibagikan secara gratis ya. Untuk yang ikut ini aja ya. Jadi nanti kita akan lihat itu datanya. Data dari itu kita akan share ke email masing-masing. Oke, udah. Ini semua ada yang belum daftar, ada yang on the spot sini nggak? Jadi langsung ke sini gitu. Semua daftar online? Apa ada yang nggak daftar online? Online ya? Senang ya? Digunain buatan saya. Oke. Ini bukan latar belakang ya, stepnya ya. Semua peserta sebagai petugas. Jadi yang seperti yang saya bilang nanti kita basicnya SMS karena saya juga ketika sebenarnya nggak tahu sinyal internet di gadget kalian itu bisa apa enggak kalian programmer yang jadul yang nggak punya. Ini mungkin ya. Mungkin begitu. Terus petugas berada di TPS, jadi kalian itu petugas quick count ya. Quick count kalian pura-pura di TPS gitulah. Di TPS kecil gitu. Petugas mengirim SMS format tertentu ke itu nomor saya korbanin untuk di sini. Kalau pas percobaan kemarin yang nomor yang korbannya adalah nomornya Mas Cahyo ya. Jadi saya ngirim SMS masuknya ke dia semua.
Termasuk ada anggota di sini yang saya mintain tolong cobain dong. Nah, masuknya ke mas saya. Pagi-pagi langsung ngamuk dia. Oke, formatnya seperti itu. Jadi mungkin kalian yang sering ketik rek spasi jodoh mungkin akan terbiasa ya untuk melihat format-format seperti itu. Jadi kode TPS, koma, nomor calon 1, koma jumlah, 2 jumlah, dan seterusnya. Nah, oke, ini contohnya. Ini data real ya. Jadi ini kita set ID-nya, nomor calonnya 1, 2, 3. Jadi biar SMS-nya nggak ribet. Jadi PA itu juga nomor TPS asli juga. Nanti akan diperlihatkan oleh Mas Luri, Pak Luri, daftar TPS-nya. Udah 10 soalnya. Ada lagi. Ini yang paling penting nih. Ada mobile apps. Jadi kalau kalian males apa namanya SMS bisa download di situ. Itu Android. Jadi nggak punya Android nggak bisa pakai. Silahkan mendownload ya. Atau mencatatnya langsung nanti mendownload. Silahkan download dulu. Mungkin 2 menit. Itu cuma kecil paling 300 KB. Nah, pilkada.apk ini nanti juga saya akan bagikan juga itu, tapi ini di luar konteks ini pakai Java. Karena ada PXL5 terlalu laptop saya yang terlalu ini mungkin ya jadul mungkin ya. Jadi kompilnya lama banget ya. Silahkan mencatat dulu alamatnya terus download. Oke, saya bawa ini nggak sih? Ini Android juga, tapi bukan gitu. Ini kan sambil pamer ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini tombol gede. Ini tombol gede, tapi kalau di gadgetnya Pak Luri segaris. Mungkin Androidnya kuno mungkin ya. Nah, ini kalau kita klik nanti ada listnya. Ini semua data ambil dari server. Jadi ini termasuk dia connect ke web service-nya yang dibuat oleh Pak Luri. Jadi ini sebagai pembuktian bahwa ketika kita menggunakan web service, kliennya itu kita nggak memandang teknologi apa itu nggak memandang. Jadi kita hanya bilang kita hanya perlu tahu format datanya aja. Ini pembuktian. Nah ini ketika diklik, nah ini ada. Ini kita namakan pemilihan pilkada gemblung ya, gemblung tim. Nah ini ada Imam dan Nurudin, enggak gemblung ini. Wah, sepuas lagi ini. Terus Takeda dan Doni, dan Tigor dan Cahyo. Nah, ini nanti kalian akan coba memilih. Jadi coba akan nilainya terserah, jumlahnya terserah, mau 100, mau 200 terserah. Jadi ibaratnya ketika bayangan kita adalah petugas di TPS itu ibaratnya mantengin hasilnya. Pak Joko langsung tambah 1 lagi, lalu terakhir kan ada beberapa gitu kan, nah itu di SMS-in, dikirimin. Nah itu kode TPS-nya. Pilih sembarang, terserah mau yang mana. Kita juga di demo ini kita bypass TPS-nya dan user kita bypass semua. Tapi nanti misalkan kalian dapat ini berfungsi lagi ya. Tergantung itu Mas Cahyo mau mengisiin lagi enggak. Gimana? Ada yang ketinggalan? Atau ada yang ketinggalan HP-nya? Atau yang nggak punya HP? Nggak punya pulsa. Kayaknya punya server pulsa di sini. Oh iya.
Yang pertama tadi Pak Imam. Bisa minta Pak Imam nanti. Ini paling tua. Oh enggak ya? Oke. Gimana? Ada yang ini? Ada yang ketinggalan atau ada yang mau ditanyakan? Nomor HP-nya 0897 966 2000. Ya? Belum. Saat ini belum dijalankan ya aplikasinya. Jadi, nah ini nanti mohon maaf kalau misalkan nggak jalan apa-apa, mungkin karena sinyalnya atau karena internetnya yang buruk. Pokoknya aplikasinya nggak mungkin. Aplikasinya bagus. Aplikasinya 10 mega. Lemot ya. Nah, berarti internetnya. Pokoknya nggak mungkin jelek. Gimana? Itu Pak Edi nggak mungkin gunain ya itu ya. Waduh itu. Modifikasi, Pak Imam yang modifikasi itu. Ini yang pilkada APK ini Android Java, jadi nggak ada komponen apa-apa di dalamnya. Ada asing HTTP client. Itu untuk biar nggak nge-lag pada saat dia request HTTP get atau post. Udah? Ada yang ketinggalan lagi? Nggak mungkin ketinggalan ya, ada disitu semua. Udah? Oke, next Pak Luri. Hah? Digeser jadi 4 Pak Luri. Aplikasinya ya. TPS-nya itu silakan memilih, dipilih aja kodenya salah satunya. Nomor calonnya 1, 2, 3 itu kan di sini ada 3 calon ya. Bisa ditunjukkan Pak Luri perolehan sementaranya. Nah ini udah ini kan Imam dan Nuruddin, Takedo. Jadi yang gemblung ini yang 2 ke sini ya. Ini. Hah? Oh jangan dulu. Aplikasinya belum jalanin. Sudah? Oh ya, oke udah ya. Nanti sekarang saya coba jalankan. Ini sos yang sempat di seminar Jogja itu ya. Ini Jogja JDV dengan perubahan seperlunya. Tidak berubah ya. Cuma URL-nya yang berubah. Similekete. Passwordnya Doraemon. Ini passwordnya Similekete beneran ini. Nah ini debatnya saya hidupin. Nah ini untuk keperluan mungkin bisa coba mulai di SMS. Kalau yang SMS, kalau yang Android silahkan dicoba di. Semoga nggak error. Ini tuh Pak di video ya, baru dicoba sekarang. Jadi kita buat tuh tanpa ini. Ini modemnya masuk nggak ini tadi? Oh, tidak terhubung. Oh, belum dicolokin. Pak Luri nih. Pokoknya kalau salah, bukan saya yang salah. Kita colokin dulu ya.
Ini modemnya murah, harganya berapa Pak Turi? 280. Jadi kalau misalkan ada yang butuh silakan pesan di Pak Turi. Bukan ya? Seminggu lagi naik lagi nanti. Belum ongkir itu ya. Belum. COD boleh? Seminggu lagi naik lagi jadi 600. Ya, satu koneksi oke. Oke, ini ada jumlah 4 ya. Sebentar dulu ya, jangan di ini dulu. Saya kecilin dulu biar keren kelihatannya di konsol. Oke, silakan di SMS lagi. SMS terus. Data yang dipakai adalah data terakhir ya. Jadi nanti kalau misalkan data berubah ya, aman. Silakan di nomornya 0897 966 2000. Ya. Foto dulu. Nah, ini foto beneran nih. Masuk Facebook nanti. Oke, berubah ya teman-teman ya. Mana sih berubahnya? Berubah. Nah, ini seperti yang saya bilang, ini nilainya agak lebay ya. Memang kita sengaja ya, biar kayak ribuan orang yang ini ya. Jadi di triggernya ya Pak Cahyo ya. Oh, data awalnya udah digedein, plus penambahannya juga kita agak lebayin biar kelihatan gerak-gerakannya gitu. Wah, nice. Ngeri kan? Oh, yang keladinya ada ya. Suruh maju sini aja. Balik lagi. Turun lagi Pak. Ada Pak Turun lagi. Turun lagi. Ya ngakunya data terakhir yang update. Oh. Logikanya kan kalau yang ngirim berikutnya, harganya lebih tinggi dari hitungan awal gitu kan. Tapi penambahannya kita bikin agak lebay, jadi harusnya nambah 1. Hah? Ini kalau model koreksi gimana? Koreksi gimana? Salah kirim ulang. Kasih pin Pak. Bahaya. Saya coba Pak pakai pin. Gimana pakai pin Pak? Itu bisa aja, kita misalnya dia salah koreksi, nanti ada ID khusus tambahan gitu. Tapi di sini semua di bypass ya, di sini di bypass. Kita pilih cara jual. Nah, itu siapa? Ini ibaratnya memperbuat siapa tergemblung ya. Ini siapa tergemblung? Nah, bisa dilihat itu apa namanya? Udah bisa masuk ya teman-teman ya. Oke. Turun lagi. Kirimin pin 203. Ini menang-menang di bypass langsung enaknya ya. Ngirimnya ya. Ya. Nyesel nge-bypass ini. Suaranya utang. Bayar amplop. Berarti di amplop itu sama ane nih. Sama Pak Imam itu di amplopin lagi. Dan yang terpenting kita lihat ya, ini terminalnya ini lokal dan dia web browsernya online ya deh ya. Jadi ya. Kalau misalkan untuk data yang itu apa suara abstain, Suara absen maksudnya. golput, Golput. Dicatat, kalau golput nggak dicatat, nggak ada di perhitungan. Oh, ada yang golput gitu ya. Golput gak masuk sini. Bisa dimasukkan. Pilihannya apa? Golput. Kalau misalkan kliennya misalkan pengen, oh coba kita catat yang golput ada untuk misalkan untuk
tambah calon bisa. Itu Kang Uli itu biasanya. Oh ini kalau ini jQuery-nya yang mungkin ini nggak bisa, jadi dia refresh-nya bikin browsernya. Berarti lebih canggih Inboku berarti. Santai, tenang. Nah, coba pada handphonenya masing-masing ya. Iya. Aku udah di foto belum? Gimana, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ada yang mau bertanya prosesnya gimana, terus itu gambarnya memang nggak muncul ya, memang nggak dikasih gambar. Nanti kalau misalkan kita buatin komplit, tinggal jual lagi. Silakan yang yang mau bertanya. Pertanyaan yang paling bagus nanti dapat door prize dari Embarkad dulu. Nanti ada ini, ya. Betul, ya betul. Dapat ini door prize, dapat door prize. Oh yang jawab yang dapat ya. Oh, ya. Oke, mungkin dapat door prize. Tadi bukan pertanyaan, itu konfirmasi aja. Bisa maju ke depan, Pak. Saya dipoto. Ini door prize dari ini kita ya, sponsor kita ICS. Itu bagus tuh pulpennya itu. Saya punya juga. Oke, ada lagi dapat door prize, mungkin nanti bisa ditambah lagi door prize-nya. Banyak tuh di belakang tuh. Roti-roti buat Itu maksudnya. Mungkin ada yang mau nanya lagi tentang gimana apanya. Ini mungkin jawaban kemarin pas di Jogja saya singgung ya tentang quick count itu, saya singgung ya. Sekarang saya implementasikan bagaimana aplikasi saya yang pernah saya bikin, saya ubah dikit, Pak Luri yang buat banyak jadi quick count. Ada yang bertanya lagi? Ya. Itu tadi kan di Namanya siapa, Pak? Hah? Namanya siapa? Katanya nggak boleh Pak, katanya Mas gitu tadi. Oh iya. Oh, kayaknya masih pantas ya. Itu tadi kan di runningnya kan di lokalan kan ya? Apanya? Itu yang itu nih programnya itu. Terminalnya itu. Ya. Kalau misalkan di lokalan berarti kan tergantung apa? Itu kalau itu bisa berarti kan apa ya? Bisa nggak kalau misalnya di upload ke server itu berarti bisa? Bisa kalau kita punya VPS. Oh, harus VPS ya? Karena Cevana nggak bisa jalanin aplikasi ya. Oh bisa jalanin ya. Saya tahu dengan bilang-bilang. Bisa. Silakan. Yang kita buat tadi masuk ke server Cevana kan? Orang tanya pakai PHP ya, pakai Pascal bisa. Oh, tak kira Tapi yang jadi masalah modemnya di lokal ya. Modemnya di lokal. modemnya di lokal. Iya. Kecuali kita masang server di mana, di data center, kita mungkin di situ, nah itu kan kita. Ini aplikasinya udah karena saya buatnya di ini ya konsol, jadi dia udah bisa jalan di server, udah bisa. Oh, gitu. Saya kira ini kalau cuman di lokalan gitu bisanya. Maksudnya bisa tapi modem, cuma masalah modemnya aja, Oh, gitu. modem fisiknya. Modemnya di-upload aja.
Maju balik lagi Pak, dapat door prize. Katanya nggak boleh Pak. Gubernurnya udah Coba yang sebut yang masih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Tadi dapat kado ya Pak. TV kanan ke kiri. Iya. Oke, mungkin ada stok door prize lagi. Ada nggak? Buat kita kan. Itu masih ada banyak ya. Ada banyak. Mungkin Mas Azam bisa ambilin. Ya. Namanya siapa Pak? Anang. Pak Anang, oke. Saya pernah buat interface web cuman bukan Lazarus masih Delphi. Oke. Kebetulan Raudus. Oke. heeh. Yang apa tadi itu group framework Pak. Itu perlu deploy semacam script. Halo, ya kalau di Raudus kan di waktu kita deploy juga semacam apa, JavaScript-nya gitu, untuk penampil. Tapi kalau di group framework itu bagaimana sistem? Apa langsung murni CGI binary aja dan tanpa deploy apa-apa lagi atau gimana? Makasih. Ya. Sorry. Oh iya, terima kasih ya Pak. Satu sisi konsepnya beda antara Bluk sama Raudus. Yang udah ada juga udah beda lagi. Kan Raudus. Saya juga pas pengetahuan saya yang lain mungkin beda. Nanti kalau salah saya dibenerin. Kalau bener ada nomor rekening saya. Raudus itu mengambil semua proses UI ke browser. Segalanya punya Raudus yang olah dia. Bahwa dia semua kan JavaScript-nya pakai apa, saya kurang paham. Sementara pakai Bluk itu hanya core engine-nya. Tentang layout-nya udah terserah kita. Mau model yang sederhana seperti yang barusan tadi atau mau model yang pakai JavaScript apa, pakai Bootstrap itu udah terserah kita. Jadi dua beda-beda. Kalau pakai Raudus juga tampilannya hanya begitu. Ya. Karena dia merubah dari desktop ke browser tanpa merubah yang lain. Kalau membandingkan Raudus sama satu lagi produk Ini harusnya dua hal yang beda, bukan dibandingkan. Tapi masing-masing punya hal sendiri. Jadi binary CGI sama layout-nya yang dideploy di hosting. Ya. Kelebihan dari yang model API Web maupun Bluk itu desain kembali ke seperti orang buat web biasa. Desainernya sendiri ada, yang HTML layout ada, terus kita tinggal melewat scriptnya aja, parameter. Mungkin analognya gini Pak. Jadi ada sepeda motor Honda Ulum diisi mesin Prima gitu. Jadi mesin Primanya itu sebagai apa? CGI itu tadi. Jadi HTML-nya itu webnya saja. Nggak percaya Pak. mungkin bisa maju sebentar Pak Anang gitu. Kasihan dulu terus ya. Saya nggak perlu cium pipi kan? Oke, mungkin apa namanya? Kalau misalkan pernah pakai Java Web, mungkin pendekatannya Blue Framework lebih dekat ke situ ya. Pendekatannya lebih ke Java Web. Saya juga baru 2 hari ini saya pakai Blue Frameworknya. Sebelumnya saya ada framework sendiri, tapi nggak dipublish. Ada tip kalau kita pakai cPanel deploy untuk server. Kita lihat server kita, asumsi cPanel ya, yang hosting banyak ada. Hosting cPanel kita pakai 32 bit atau 64 bit. Nah, di situ ketergantungan kita lihat dulu 32 atau 64. Kalau kita nggak tahu di cPanel mungkin nggak ada tulisannya, bisa jadi di hide sama provider, tanya aja. Kalau ditanya providernya kita nggak tahu nih rahasia misalkan, ya udah pindah hosting lain.
Nggak jalan tuh tadi Pak? Iya. CGI-nya nggak jalan tadi? Oh bukan, kerepotan kita. Oh. Kita jadi nebak-nebak, ini udah topan 4 nih. Ya langsung aja Pak dibikin gantian. Tes pakai 32 jalan nggak? Ya, bukan di situnya Pak. Kita menanyakan ke vendor kita, dia nggak jawab, udah 1 buat saya nggak. Oh. Kalau coba buat 2 file, buat kita nggak masalah, tinggal targetnya dirubah 32 tambah. Cuma pelayanannya aja. Nah sekarang ada yang satu sisi yang 64 bitnya murni atau lead 32-nya download. Kalau lead 64 murni, yang app-nya 32 nggak jalan. Tapi kalau dia ada lead 32-nya download, nggak masalah. Jadi penting diikutkan linknya itu tadi. Ya. Oh nggak bisa, itu yang punya hak, yang punya server. Nah, kebetulan kalau saya udah saya sakit gitu. Ke saya coba ya, mestinya. Ini promosi ya. Kan nggak ada URL-nya. Belakang banyak nanti Pak. Itu tinggal kalau yang dicepat. Nah, kalau VPS, asumsi VPS punya kita sendiri, bebas terserah. Oke. Ini masih ada 7 door prize. Di sana juga masih ada. Kalau belum habis kita nggak selesai. Ya, apa? Nama saya Rasdita. Ini kan web aplikasi. Apakah bisa dikembangkan menjadi desktop aplikasi dengan menggunakan Pascal? Dan untuk desainnya seperti apa kalau menggunakan Pascal untuk desktop aplikasi? Terima kasih. Web tapi dikembangkan ke desktop ya. Web atau maksudnya contoh menggunakan API dengan desktop app. Desktop app. Jadi menggunakan API ini tapi untuk Iya, desktop app. iya. Bukan webnya ini buat desktop kan? Bukan. Bisa banget. Contoh aja Androidnya tadi. Masih nyoba nggak tadi Androidnya? Nah, itu kan bisa dari mana aja. Nah tergantung kalau kita pakai bahasa apa. Terus yang perlu kita ketahui lib untuk HTTP PostGet itu apa? Pertama itu. Kedua lib untuk JSON. Ya kalau mau buat libnya sendiri nggak apa sih. Lib untuk JSON seperti apa? Nah cuma itu aja. Cukup 2 hal itu aja yang perlu kita ketahui. Jadi dari mana aja, bahkan apa namanya? Sebentar ya. Saya juga ini buat dari Python. Di apa namanya? Di iPhone saya buat pakai Python juga nih. Nggak percaya. Jadi saya buat pakai Python juga. Jadi scripting. Jadi saya hubungkan dengan kirim SMS itu. Jadi apapun bahasanya bebas. Nanti harusnya ada pembicara satu lagi dari Mas Koba. Beliau menyampaikan desktop app tapi pakai API. Harusnya. Jadi ingat Mas Koba saya. Mas Gava titip salam untuk teman-teman semuanya dan minta maaf karena dia tidak dapat hadir di sini. Beliau pakai Derby, mau buat ke sana, kontak ke sini, murni desktop app. Database di luar semua, cuman resource kita nggak bisa mengambil apa yang beliau pikirkan. Ya seperti misalkan saya buat app, kemudian dipegang Mas jenengmu siapa Mas? Mas Tigor, dia nggak bisa. Tapi bisa. Maju sebentar tadi gimana ya? Untuk mendapatkan 1 download. Pak Tagida di mana ya? Saya dulu saya pengen difoto lagi. Mudah-mudahan ada istrinya yang foto. Gimana? Mungkin ada Lagi? satu pertanyaan lagi. Banyak banget. Om Pimpa dulu, Om Pimpa. Ya, mungkin Mas ya. Oh iya. Ini yang mau saya tanyakan ini kan aslinya kalau pakai CI istilahnya teknologinya web juga kan ya. Kemudian ada fungsi get sama post. Ini yang melakukan sistem transaksional itu di aplikasinya Bantigor. Transaksional untuk memasukkan data ke database-nya. Itu yang pertama. Kemudian dari sisi security, kalau seumpamanya kita pakai fungsi post dan get ini, itu kan kalau dari teknologi web ada yang namanya SQL injection dan seterusnya untuk
Itu bagaimana posisinya web service untuk menanggulangi hal itu gimana? Kok tanya susah-susah? Ada dua ide ya tadi. Lupa pertanyaannya. Oke, pelajarannya di sini ada dua hal. Selama ini kita membuat aplikasi, semua code di code kita, proses bisnis di code kita. Ini saya buat app-nya cuma yang penting lempar database, yang proses beliau. Get mengambil data dari database saja? Enggak, saya cuma ngirim. Jadi misalkan proses tadi kan kita ngirim SMS ke modem, kemudian saya lempar ke database. Saya cuma insert database, insert aja. Yang olah masuk menghitung suara siapa? Bukan aplikasi. Kalau saya mau mengolah menghitung suara, jadi berat. Nah, yang menghitung suara aplikasi dari database pakai trigger. Jika ada proses input ke suatu tabel, proses function, pembagian tugas. Jadi aplikasi nggak berat, database nyantai. Kita udah jangan pikir lagi pakai MySQL misalkan. Kita udah insert nanti ngitung suara, ntar ngitung lagi ke tabel meta gimana? Itu proses di code jadi berat. Jadi contoh kayak gini, Bang Tigor melakukan proses insert data. Itu Yang insert bukan dia. Yang insert bukan ya? Dia cuma mengirimkan SMS ke API. Ngirim data. Ya, SMS ke API. Dengan format HTTP dan format JSON tertentu itu atau format HTTP tertentu. Iya. Nah, nanti dari CG-nya Bang Duri nanti itu melakukan proses insert. Nah, proses insert bisa ya. Saya nggak insert. Tidak memproses, hanya insert ke database. Saya lemparkan lagi ke Mas Leo. Jadi saya nangkep, lempar lagi. Jadi saya bagian suruh nangkep ini. Jadi prosedurnya seperti yang kita bicarakan tadi. Tiap ada SMS masuk itu masuknya ke tabel inbox itu. Nah itu kita buatkan trigger yang tadi panjang itu. Dia otomatis mengelola. Pertama, tadi sebenarnya kalau kita nggak bypass, yang kita verifikasi dulu nomor handphone yang Anda kirimkan itu terdaftar sebagai petugas atau enggak. Kalau nggak terdaftar, nanti ada notifikasi ke outbox itu, silakan diproses bahwa nomor Anda tidak terdaftar, bahwa Anda bukan petugas gitu loh. Kalau itu udah lolos, nanti akan ada verifikasi lagi. Kita kan kadang-kadang petugas nomor ini dia harus tugas di TPS mana itu dengan kode tertentu. Kalau tadi yang nomornya dia lolos petugas, lah kodenya benar atau salah gitu. Itu diproses juga di trigger satu proses. Kalau benar akan ada notifikasi bahwa dia insertnya benar gitu. Itu nanti akan ngitung di port collector gitu, dimasukkan. Itu pun kalau Anda udah benar, ada verifikasi lagi, dia insert pertama kali atau kedua kalinya. Kalau pertama kali dia nambah query record di port collector. Kalau Anda misalnya sore petugas mungkin pagi ngirim, sore setelah selesai perhitungan ngirim, dia akan update di port collector. Itu semuanya dilakukan di database gitu. Cuma ini tadi untuk demo, daripada kita masukin nomor Anda satu-satu, kita bypass yang untuk itu gitu loh. Jadi semua yang nomor yang masuk pun bisa masuk gitu loh. Tapi intinya semua dilakukan di database itu. Sekarang kita ngitung perbandingan speed. Asumsi saya aplikasi biasa, konvensional, di mana proses bisnis saya hitung di code. Mas Tigor kirim SMS ke saya. Karena URL dia nggak akan close sebelum saya selesai memproses. Nah, TTP kan begitu. Nah, kalau ini nggak proses, nggak selesai, dia tetap jalan. Nah, kalau saya lama ngitungnya, dia nggak akan memproses SMS berikutnya. Saya bisa ngakalin, saya close dari sisi saya, tapi nggak bagus. Dan ini bukan pelajarannya begitu. Bukan pelajaran nanti dia nggak kepake. Kejut nanti aku. Sessionnya di close. Ada kalau di PHP kan bisa close session. Kita terima, saya nggak akan proses, saya lemparkan lagi. Jadi tugas saya selesai. Waktu berkurang banyak kan? Dia akan segera memproses SMS berikutnya. Nah, kenapa ini dilepas? Karena di sistem database yang ada RDBMS dia punya proses begitu proses langsung. Yang bikin pusing gitu ya. 3 hari ngeluh bareng-bareng kemarin. Enggak sendirian gitu.
Saya sendiri ya. Saya tinggal leader. Biar aja saya dipingin aja. Lagi SQL injection. Yang saya buat adalah pelajaran hari ini menggambarkan bahwa ada proses komunikasi antar aplikasi, belum ke security. Security buat saya bebas, ini kan API internal. Di public ke web yang oleh orang umum, yang enggak. Bukan untuk itu. Soalnya ini buat kita sendiri. Kalau formula saya untuk yang public, setiap app, web app, dia JSON-nya ke diri dia sendiri, sistem di dalam server baru nembak ke host. Bukan user to host. Makanya begitu. Atau kalau pakai langsung, bisa pakai security, bisa pakai dia kalau post tambahkan variable key. Nah, kalau orang lain mungkin username password, saya enggak, saya pakai key. Dan username password tetap di belakang. Kalau soal injection, kembali lagi code-nya bagaimana? Sebelum variabel kita terima, kita ulah dulu enggak? Ini beneran enggak sih? Gitu. Nah, ada dua lagi? Ya. Udah. Bareng-bareng aja. Pak Eka Setiawan. Satu buat bareng-bareng. Kalau di gambar itu contoh inboxnya ya, data inboxnya terakhir itu masuk ke tabel inbox dulu, baru tabel inbox diproses ke Mas Ayo ya. Saya ingin bertanya, sebelumnya saya pernah membuat daftar PHP yang insert dan di sini menggunakan CGI. Itu apakah ada perbedaan yang signifikan antara PHP dengan CGI itu mungkin dari isi kecepatan atau sebagainya gitu? Itu ya. Ada lagi? Ya, susah lagi, Mas. Ayo. Susah lagi. Enggak, badan. Saya lagi nih. Saya dapat doorpass kan? Kalau formula kita bandingannya udah dua bahasa nih. Ya, sebenarnya tidak etis membandingkan bahasa. Tapi ngeliatnya gini, selama formulanya sama, dihitung dengan dua bahasa yang berbeda lebih cepat pakai Pascal binary. Apapun, bukan Pascalnya, apapun yang binary lebih cepat. Ya. Mau pakai C, Pascal silahkan. Kalau PHP, kita scripting. Begitu sebelum diproses dia diolah dulu. Walaupun ada tools yang membuat PHP jadi binary. Contohnya pakai par lah paling gampang. Par sekarang banyak tuh, pakai itu tuh bisa. Jadi dari sisi kecepatan saya merasa sampai sekarang baru kemarin Pascal sangat cepat. Contohnya for loop ya looping for 1 sampai 1 juta diproses cepetan mana antara binary dengan PHP. Gitu. Soal ke database kembali lagi masing-masing. Oke, yang satunya tadi mana? Siapa namanya Pak? Oke. Selamat sore. Saya ingin bertanya untuk yang alur proses untuk yang pengiriman dari seperti proses autentifikasi untuk pengirimannya yang dari TPS kan dari petugas TPS itu kan tidak satu orang saja, ada 3 atau mungkin 4. Ketika mereka mengirim SMS untuk melakukan quick count, mengirimkan ini untuk biar bisa diaudit quick count tersebut, itu ada tidak autentifikasi untuk user data sebelumnya yang dimasukkan, data petugas yang shift pagi, siang atau shift jam berapa, agar itu bisa dideteksi agar menghindari semacam kecurangan atau sistem manipulasi atau double data. Kemudian satu lagi model rekapitulasi untuk yang laporan ini kan ada per calon kan, ada calon 1, 2, 3. Kita nanti mau melihatnya berdasarkan parpol dan daerah parpol sama daerah provinsi untuk yang parpol. Ada informasi. Saya gantian. Ini bukan aplikasi beneran, Pak. Sama tapi distro ke beliau-beliau. Oke, tadi apa ya bilangnya ini?
KPU Pak. Oke, udah jawab ya. Ini kalau misalkan dalam desain database-nya udah bisa per parpol ada nggak sih? Kita kembangkan itu bisa kita siapkan untuk itu. Tapi dari database-nya udah lumayan relasinya, tapi nggak semua kita tampilkan karena ngeluh kalau kita tampilkan semua atasnya. Itu sih kalaupun dikembangkan itu tergantung dari permintaan ini ya, klien juga ya, kita nggak bisa ngomongin, tapi yang penting kita menjelaskan bagaimana prosesnya itu bagaimana sih, dan yang terbaik, bukan yang terbaik ya, dari yang efisien itu seperti apa sih. Ini kita mendevelopnya ini dengan minimum spek. Jadi ketika saya develop, kebetulan saya sebagai desain aplikasinya, saya meminta agar aplikasi ini jalan di spek yang cPanel. Jadi bisa di cPanel dan bisa di Ubuntu tanpa di uper-uper. Nah, yang penting itu, karena teknologi yang efisien adalah ya seperti itu, karena nggak perlu konfigurasi ABC kalau kita install Oracle di Linux tuh kan botak tuh. Itu. Nah, itu kita coba user friendly-nya kita angkat di sini. Berarti di data TPS itu sudah include user yang nanti bertugas sama ini. Udah ada. Tadi pagi rencana kita masukkan nomor-nomor teman-teman masing-masing. Cuman kecepatan ketik dengan kecepatan acara lebih cepat acaranya, Pak. Makanya tadi terus bebas dulu lah, Mas. Ya, ini seperti yang tadi saya jelaskan di awal, kita bypass usernya. Sebenarnya ada user autentifikasi segala. Misalnya kalau salah dia akan nggak akan diproses. Terus misalkan formatnya salah, dia akan balik SMS. Dia balik SMS simple, cuma ngirimin dia cuma insert di tabel AP outbox SMS gitunya akan proses. Begitu. Kirim minus. Nah, itu di triggernya dimatiin tadi bypassnya. Itu kan nanti di database nanti kita bisa tambahin constraint untuk cek yang dia minimal 0 itu bisa ditambah itu aja itu. Cuma kita kalau itu kan nanti melempar kembalinya kan kebanyakan notifikasi untuk demo, kita semua masuk aja itu. Itu di database nanti kita cukup ngasih aja constraint-nya bahwa jumlah cek itu harus lebih besar dari 0 itu. Cukup ngasih tambahan itu aja sebenarnya. Cuma konsekuensinya nanti kita harus bikin notifikasi balasan yang terlalu banyak gitu loh untuk untuk demo. Sebetulnya kalau bisa dikembangkan parpol segala macam, kalau saya jawabannya ada dua macam gitu loh. Dari sisi teknis bisa, cuma saya nggak tahu itu dari sisi bisnis bisa nggak gitu loh. Mungkin tahu maksudnya nggak ini? Nggak tahu. Dari sisi teknis itu kita siapkan kan udah untuk dikembangkan ke parpol multi tugas satu TPS berapa tugas itu bisa gitu loh. Cuma dari bisnis itu kan ini berani bayar nggak itu lah. itu itunya itu wani kiro itunya itu. Ini sekian jawaban dari saya. Nah, enaknya misal kita transaksionalnya di database, misalnya ada proses yang salah, kita tinggal ubah aja ya, nggak perlu compile ulang, nggak perlu upload, tinggal ubah aja scriptnya di prosedur atau triggernya, udah jalan. Itu enaknya di situ. Tadi ada lagi yang nanya ini ya, namanya siapa Pak? Aris. Mas Aris. Saya mau tanya, ini tempat saya kan mau implementasi sistem Android hampir sama kayak web service ini ya. Yang kendala yang saya pakai di Android kan saya pakai basic for Android. Nyoba implementasi, saya taruh ke web service itu kita nggak tahu ini udah masuk database belum dari Android. Anggaplah feedbacknya nggak dapat. Itu loh. Kalau pakai yang CGI ini apakah bisa dapat feedbacknya dari usernya dari Androidnya? Kalau itu ini sebentar dulu. Ini yang opsi kedua tadi. Wani Miro itu. Feedback balik resultnya dari user Androidnya itu apakah bisa dapat feedbacknya dari CGI tadi? Karena sistemnya kan kita lempar ke CGI-nya lari ke database. Nah, kita tahu nggak datanya udah masuk ke database-nya itu? Kalau dari CGI-nya kita tahu nggak itu? Yang kedua, ya. Setiap proses API
apapun harus memberikan result, error maupun benar. Itu kan berarti feedback. Nah, sekarang membuktikan database-nya masuk atau tidak tinggal dilihat hasilnya, view-nya. Nah, kalau kita mau develop dua-duanya, trapping kan, kalau kita di hosting kita lihat lognya, history log, ada proses masuk ya. Kalau server kita sendiri, host kita sendiri, kita ngelihat kalau Apache /var log Apache, kemudian ada error log sama syslog, lihat di situ. Cuma nggak tahu untuk datanya udah masuk belum, nggak tahu ya itu ya. Lihat masing-masing, tahu dan tidak tahu akan banyak hal. Kalau melihat traffic transaksi kelihatan dari Apache log. Ya, kan kelihatan begitu bit masuk langsung klik bla 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 HTTP kemudian slash URL-nya kemudian parameter apa, terus error code-nya 200 berarti sukses, 400 sekian berarti gagal, 500 server error dan sebagainya. Nggak apa, jangan suruh jelasinnya. Terus database, kembali ke app-nya kita lognya ke lognya database-nya. Kalau database-nya Mas Cahyo tadi itu ada tabel log setiap proses input update ke log. Kita yang menyiapkan diri. Jadi kita harus baca tabel lognya punya Postgre tadi ya? Bukan punya Postgre, yang kita buat. Yang dibuat. Ya. Karena sistemnya kan yang masalah ya, yang tadi itu kita nggak bisa dapat feedbacknya dari CGI-nya itu. Feedback dari CGI? Iya, karena CGI-nya lempar ke database. Kalau kita baca log kan, log itu kan cuma errornya aja biasanya. CGI saya memberikan result. Oh, resultnya? Iya. Karena saya pakai yang PHP biasa sih, kita belakangnya udah kita PHP, passing. Ya. Mungkin bisa dilihat di situ ya, itu log dari WS data yang saya buat itu ketika ada execute TS data itu terus data result yang dikirimkan apa? Itu log, itu pentingnya log di ini ya. Dan data resultnya itu dikirimkan ke klien app. Jadi dia baca di description-nya itu ya, kalau dia feedback-nya oke berarti udah masuk ke itu. Iya, dan baca dari result atau description gitu. Sama kalau yang kedua, kalau kita tahu, nah ini kan sistemnya pakai command prompt ya, yang untuk running servernya kan. Kalau semua close itu ketahuan nggak itu nanti? Nggak jalan servisnya? Servisnya nggak jalan. Command prompt tadi kan jalanin servis untuk larikan ke mana sih? Tadi. Bikinnya jalan di background. Ya. Iya. Gampang, nggak di background, tinggal double klik aja udah jalan di background ya. Mau kalau close atau apa, ada notifikasinya nggak kalau begitu? Servernya mati mas. Oh, servernya mati gitu. Ya, dan lain-lainnya kayak banyak lah. Kalau server mati mendingan pakai tools lain ya. Kalau ngecek server mati apa enggak, mendingan kalau di kantor saya ada monitoring server. Di server mana yang mati, mana kondisinya. Bahkan aplikasi proses apa yang mati itu ada prosesnya. Jadi mendingan dilempar ke tool lain. Jadi kalau itu nambahinnya jangan bebankan semua ke kita. Kita buat app-nya, monitoringnya pakai yang mudah aja. Kalau kita buat lagi ya buang-buang waktu. Atau ingin jalan running di background pakai Linux, sebelum komen tambahin hotop. Dia running di background. Ya, kalau Linux. Kalau di Windows di minimal saja. Nah, saya lanjutin yang lain dulu coba. Oke, ini tadi 4 ya. Maju semuanya dong. Bagi hadiah dulu. Kalau lupa nggak apa-apa sih. Pak saya yang bagi ya 4 ya. Yang 2-nya itu ya. Mas ada. Kita ada kaos. 2 ini 2 itu. Yang udah bos siapa, yang pembeli siapa ini? Kaosnya kayaknya dapat lagi. Oke, bukannya si itu saya. Yang nggak punya saya ini ya.
saya nambahin lagi. Waktunya masih 2 jam lagi ya. Pacaran. Pacarnya adikku ya. Saya buat API sendiri, buat saya sendiri, tapi saya kasih tahu kepada dia sendiri. Jadi bukan sendiri lagi ya. Itu yang buat menjalankan query langsung ke database. Cara yang nggak baik, tapi baik buat saya. Kan sesekali saya API saya nggak jalan, nggak menampilkan error, tapi wah benar nggak sih saya coba jalankan query langsung. Contohnya ini, saya bla kita nggak tahu asalnya. Jalan. Soal keamanan, ya pasti aman. Tapi saya nyiapkan di depan itu ada 1, 2, 3 itu K yang hanya bisa diproses oleh saya. Yang tahu hanya saya. Parameternya gimana, profilernya gimana, terserah saya. Tapi kembali apakah ini aman? Yang enggak, gap soalnya orang bisa tahu trapping, gapnya kelihatan. Berarti harus kita pakai salah satu cara lagi, pakai POS. Bacanya POS apa POS ya? Baru bener kan? Ini saya suka seringnya buat ngakalin daripada pakai app saya buat form dari HTML biasa untuk ngetes proses saya. Kalau mau ngetes harus dari aplikasi, kelamaan. Saya buat form aja. Form perintahnya. Saya menjalankan proses pakai metode post. Saya jalankan, saya view dulu. Ini view sosok mana kontrolku. Makanya buat saya sebenarnya metode. Nah ini ya. Buat testing aja, saya jalankan. Jadi sekalian menunjukkan ke Mas, apapun proses API harus ada result. Apapun, kalau nggak ada result, sampling doang udah gimana? Di satu sisi di atas tetap query-nya tetap itu, yang di query sebagai data yang di post. Gitu. Mungkin ada satu penanya terakhir. Coba lagi. Boleh tanya. Dari kesimpulan seperti ini bisa kita simpulkan nggak kalau kedepannya ketika kita mengembangkan aplikasi berbasis web kita untuk menggunakan teknologi dengan binary, kira-kira bisa nggak kembangkan? Fanatisme berlebihan akan terjadi. Saya nggak suka nyimpulin, mending nyoba kasih deklarasi, silakan pilih yang mana. Jangan ambil kesimpulan karena kita nggak tahu. Kita ngetes hanya sebagai yang kita tahu di depan, tapi ternyata ada teknologi yang bagus lagi dan ternyata scripting lebih cepat. Ini kita paparkan perbandingannya begini dengan cara yang dibandingkan apa sih? Kalau soal binary lebih cepat, semoga memang cepat karena Facebook walaupun butuh PHP tapi yang sudah dibinarikan, dia pakai keyboard kalau nggak salah. Ya, satu lagi. Namanya siapa? Pertanyaannya? Proyek-proyek di Lazarus itu bisa dibuka di Belgia apa enggak, Mas? Terus kalau
kalau nggak bisa berarti kan ada perbedaan. Nah, perbedaan dari Delphi sama Lazarus itu yang paling dasar itu apa? Project Delphi dibuka di Lazarus ya. Mungkin kita bicara soal library yang digunakan, library internalnya ya. Satu ketika kemarin itu saya mengembangkan aplikasi untuk bank ya. Itu membutuhkan XML, jadi XML untuk konfigurasinya. Sedangkan XML konfigurasi di library XML yang di Delphi sama di Lazarus itu beda. Nah, perlu penyesuaian seperti itu aja. Sebenarnya secara bahasa hampir sama. Nah, Pak Takeda? Ada Pak Takeda? Mungkin kontributornya Lazarus sendiri yang akan menjawabnya. Kalau saya menjawab bisa ngelangkai sepuh. Ini master internasional. Benar-benar master. Kalau tadi tahu enak-enakan tidur. Lazarus bisa dibilang berbeda dengan Delphi itu sendiri. Beberapa konsep cross platform terutama ya, itu berbeda. Jadi berbeda paradigma yang dipakai oleh Lazarus itu sangat berbeda dengan Delphi. Nah, kalau pertanyaannya bisa nggak project Delphi dibuka di Lazarus? Bisa. Tapi ingat beberapa unit itu nggak ada di Lazarus. Compatibility-nya sampai mana? Sampai yang terakhir ini, itu dia Delphi Tiburon. Tahu Tiburon? Kalau Delphi Lampung kita 2009. Jadi Valentine yang kemarin. Ya, jadi masalah Unicode sendiri pun sangat berbeda. Jadi jangan mengharapkan karakter Unicode itu karakter Jepang, Korea itu smooth di Lazarus itu sendiri. Karena satu ya, terutama untuk yang recent ini yang terbaru Gray Pascal 2.7.1 itu dia white string base. Sedangkan Lazarus itu type 8 ya. Jadi dia look like ANSI string masih oke gitu. Jadi kalau untuk berbicara Unicode juga trouble gitu. Jadi developernya Lazarus pun dengan Gray Pascal ya sering clash gitu untuk masalah beberapa konsep. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaannya, bisa nggak buka Delphi di Lazarus? Bisa, untuk project-project yang umum. Tapi kalau project yang udah spesifik itu jangan harapkan smooth, karena itu butuh konversi effort yang lebih besar dibanding yang sekedar next. Ya memang ada alat konversinya, itu disediakan sama mentorku sendiri, itu Pak Juha, itu dibuat tinggal next selesai. Tapi nggak semudah yang kita bayangkan. Gitu. Kok tidur lah? Terima kasih. Kasih door prize dulu. Tadi yang untuk dapat door prize tadi, tolong maju Pak. Ini kita udah pulaan door prize lagi. Tadi siapa yang dapat door prize tadi ya? Oh, udah ya? Udah belum? Oh, udah. Yang barusan nanya, maju. Takeda ini yang mengembangkan modul Unicode di Lazarus ya. Jadi dia tahu banget di Lazarus. Siapa ya salaman dengan master internasional itu? Kalau Mas Kova master nasional disuruh bawa tas. Kita punya 2 orang master internasional, satunya Pak Mario Remardika, satunya beliau itu. Kalau Mario itu lebih ke modul compilernya. Jadi ya 2 itu sama-sama gila ya, bukan pintar tapi gila. Oke, mungkin cukup ya. Mungkin cukup dari kami. Misalkan ada pertanyaan di belakang jangan ditanyakan. Atau mungkin ada ini nanti aplikasinya akan kita sebarkan ke teman-teman yang punya, yang kita data emailnya benar. Jadi kalau pakai email palsu ya salahmu. Kita akan
sebarkan itu. Terus nanti misalnya ada yang mau pakai Lazarus sampai ribet, saya punya virtual box-nya, promosi lagi. Saya punya virtual box-nya dengan FVC terbaru 2,7,1. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barusan kita sudah menyaksikan duet maut trio gemblung ya. Gimana tadi duet mautnya? Teman-teman udah merasa puas dengan apa yang sudah disajikan? Puas sama door prize-nya. Iya. Ini masih ada satu sesi lagi, sesi terakhir ya. Jadi ini Enggak, akan masih ada dua lagi. Oh, masih ada dua. Loh, Ini terakhir. Ya, ini sesi materi terakhir dan selanjutnya nanti ada sesi foto bareng dengan para tokoh utama pemrograman di Indonesia. Untuk materi selanjutnya, Ya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Nurudin. Saya nggak tahu nih Bapak atau Mas atau Om. Ya, tentang prospek BPM di masa mendatang. kepada Bapak Nurudin kami persilahkan. Tepuk tangan untuk beliau.